Selamat petang, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam kebaktian matahari terbenam sore hari ini, kita akan sama-sama mengecek handphone kita apakah sudah dimatikan supaya tidak mengganggu jalannya kebaktian pada malam hari ini. Terima kasih. Kita mulai kebaktian ini dengan memuji Tuhan. Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait suci. Semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Dengarlah firman Tuhan sebagai landasan kebaktian kita pada malam hari ini. Dari Matius pasal 18 ayatnya yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Pujian yang pertama, pujian nomor 26. Pujian nomor 26, mulia untuk Allah. Kita bangkit berdiri. Mulia untuk Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan tukang berdosa, ya rela disalib untuk manusia, terbukalah pintu selamat untukmu. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara putranya. Daplah penebusan mulia untuknya. Darah putranya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku pun apapun besarnya, Dia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara putranya. Daplah penebusan mulia untuknya. Dia mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya,
sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara putranya. Genaplah penebusan mulia untuknya. Mari kita bangkit berdiri, tetap berdiri, dan kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di atas kerajaan surga, terpujilah namamu ya Bapa di atas seluruh bumi. Karena Engkau bukan hanya pencipta kami, tapi Engkau juga telah menyelamatkan kami melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh Bapa, kami semua manusia berdosa, tidak layak di hadapan-Mu, namun Kau layakkan melalui pengorbanan putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga kami saat ini sebagai anak-anak-Mu bisa datang di rumah-Mu untuk memuji, untuk menyembah-Mu, untuk melayani Engkau dalam roh dan di dalam kebenaran. Kami saat ini ingin menyerahkan pelayanan kami, bahkan baktian ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang menolong, memberkati, dan memimpin jalannya kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Dan kiranya Engkau juga yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami alaskan doa kami di dalam nama putramu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami semua doa Bapa kami yang berbunyi: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang, terusnya termulia. Amin. Amin. Saudara-saudari dipersilakan duduk. Mari kita membuka Alkitab kita dan baca bertanggapan hari ini, yaitu dari 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat 1 sampai 18. 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat 1 sampai 18. Kita akan baca secara bertanggapan, kemudian 3 ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 1 sampai 18. Saya akan memulainya. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman. Sebaliknya kami kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang,
Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat dalam diri kami dan hidup giat dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti telah ditulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri-Nya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubungan dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur untuk kemuliaan Allah. Sama-sama, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari-sehari. Sebab penderitaan ringan yang kami ini menjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Kita bersyukur dan bersukacita atas pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita semua yang merenungkan firman siang dan malam serta membagikan firman Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Namun kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu dengan pujian 164. Pujian 164, dekat ke salibmu. Bawalah aku, Yesus, dekat ke salibmu, air hidup curahkanlah, segarkan jiwaku. Salibmu, salibmu yang ku muliakan, hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Imanku yang terkecil Tuhan tak tinggalkan, sinarilah jantungku dengan Roh Kudus-Mu. Salibmu, salibmu yang ku muliakan, hingga dalam sorga ada perhentian.
salibmu sandaranku, ku rindu kasih-Mu selama aku hidup. Ku mau taat padamu. Salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Selanjutnya adalah perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus. Perjamuan kudus akan dilayani oleh Gembala Sidang Pendeta Peter Yoksan. Untuk itu kepada hambanya dipersilakan. Mari kita membuka kitab suci dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 32. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Kemudian 3 ayat terakhir akan kita baca bersama-sama. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untuk kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, bahkan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh berterima kasih untuk kasih-Mu yang besar, sehingga melalui putra-Mu, Engkau memberikan kami hadiah hidup yang kekal. Kami sudah belajar dari firman-Mu bahwa Tuhan Yesus, putra-Mu sejati, Allah sejati, telah menjadi manusia sejati juga untuk mewakili kami menjalankan seluruh perintah-Mu, yaitu hukum Taurat, dengan sempurna. Sebagai bukti ia adalah Allah sejati, manusia sejati yang tanpa dosa, sehingga ia adalah satu-satunya anak domba-Mu yang menjadi wakil kami untuk menerima penghakiman, penghukuman atas dosa kami di atas kayu salib di Bukit Kalvari. Dengan darahnya, dosa-dosa kami manusia dapat dihapus. Kami juga bersyukur Bapa atas perintah Tuhan Yesus, kami dapat melaksanakan perjamuannya yang kudus, sehingga melalui perjamuan ini kami dapat sekali lagi memeriksa diri, mengaku dosa-dosa kami. Karena kami sudah berdosa di dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Kami mohon belas kasihan-Mu, dengan darah Tuhan Yesus, hapuskanlah semua pelanggaran kami. Kami percaya Bapa, perjamuan kudus ini bukan hanya sekedar simbol, tetapi memiliki kekuatan, kekayaan rohani, sehingga kami diperkuat
untuk menjadi anak-anak-Mu yang bersemangat untuk memberitakan Injil. Lebih banyak lagi orang percaya Yesus yang bersama-sama kami dapat menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bapa, kami serahkan perjamuan kudus ini ke dalam pimpinan-Mu. Kiranya nama-Mu saja dimuliakan, Injil Yesus Kristus diberitakan sampai Ia datang kedua kali. Dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus pada malam sebelum Dia ditangkap dan menyerahkan diri, Dia mengadakan perjamuan kudus atau perjamuan malam terakhir bersama dengan para muridnya, para rasulnya di ruang atas. Dia mengambil roti Paskah yang tidak ada ragi, melambangkan tubuhnya sendiri yang tidak ada dosa, yang akan disalibkan untuk pengampunan dosa kita semua manusia yang berdosa. Setelah Dia mengambil roti, Tuhan Yesus memberkati roti ini, artinya Dia mengucap syukur kepada Bapa Sorgawi. Dia memecahkan roti ini, kemudian Dia membagikan kepada para muridnya. Untuk yang sudah mendapatkan roti, mari kita sekali lagi memeriksa diri, mengaku dosa, meminta ampun, dan bertobat atas segala dosa pelanggaran kita, supaya kita dilayakkan untuk menerima roti yang melambangkan tubuh Yesus yang tidak ada dosa. Kita bersyukur di tangan kita sudah ada roti yang melambangkan tubuh Yesus yang tidak ada dosa, yang rela disalibkan untuk pengampunan dosa kita semua. Mari kita dengan ucapan syukur kita menerima roti ini. Selanjutnya Tuhan Yesus mengambil cawan. Di dalam cawan berisikan air anggur. Tuhan Yesus berkata, air anggur itu melambangkan darahnya, darah perjanjian baru yang ditumpahkan di atas kayu salib untuk pengampunan dosa banyak orang, yaitu kita semua yang sudah percaya Yesus. Dan Tuhan Yesus setelah Dia mengambil cawan, Dia memberkati cawan itu, mengucap syukur atas cawan itu, kemudian Dia membagikan cawan itu kepada para muridnya. Mari kita di tempat masing-masing seperti firman Tuhan tadi memerintahkan kita berdoa untuk memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kedua kali. Kita berdoa supaya kita menjadi penginjil yang mengabarkan Injil kepada orang-orang baik yang di rumah kita, di tempat kerja, dan di mana saja, supaya mereka bisa percaya Tuhan Yesus. Kita bersyukur di tangan kita sudah ada cawan yang melambangkan darah Tuhan Yesus yang telah mengalir di Bukit Kalvari untuk menghapus dosa kita. Mari kita terima dengan ucapan syukur cawan ini. Salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapa kami di surga, sesuai dengan perintah putramu, sakramen perjamuan kudus sudah kami laksanakan. Kami percaya Engkau akan memberkati kami semua, menguatkan iman kami, sehingga kami menjadi saksi Tuhan Yesus dimanapun kami diutus. Berbelas kasihanlah ya Bapa, ketika Injil Tuhan Yesus
disampaikan. Roh-Mu yang kudus mau bekerja, memanggil orang-orang yang sudah Engkau pilih sebelum dunia dijadikan untuk percaya pada Tuhan Yesus. Sehingga Bapa, nama-Mu, nama Putra-Mu, nama Roh-Mu yang kudus dimuliakan, ditinggikan. Kami serahkan hidup kami banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu dan firman-Mu. Ampunilah kami, kuatkanlah kami menjadi saksi yang lebih baik untuk masa-masa yang akan datang. Dengarkan doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita bersyukur kita bisa mengikuti perjamuan kudus. Tiba saatnya kita akan menghafalkan ayat hafalan kita yang bisa kita lihat dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Kita akan bersama-sama menghafalkan ayat ini. 1, 2, 3. 2 Korintus pasal 7. Tetapi harta ini kita punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Satu, dua, tiga. 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Oke, untuk terakhir kalinya 1, 2, 3. 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Tetapi harta yang kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amin. Kita bersyukur atas hafalan kita. Warta gereja, doa dan puasa akan dilakukan setelah kebaktian matahari terbenam dan dilakukan secara sukarela di rumah masing-masing, dan akan selesai pada besok sore jam 6. Dan saya tidak melihat ada yang baru. Kita bersyukur untuk kita semua di sini. Kita berdoa terus sehingga Tuhan menambahkan jiwa-jiwa yang baru dan juga jiwa-jiwa yang sudah lama tidak datang ke gereja bisa datang ke gereja. Kita akan menyembah Tuhan dalam persembahan. Yang akan melayani kolekta adalah saudari Veronica, dan kita akan memuji Tuhan 343. Pernah kau berharap iman dikuatkan dan peroleh damai sejahtera, jiwamu tak tenang, tak dapat sampai kau sembahkan dirinya di mezbahnya, sembahkan korban hidup, garonya kuasai jantungmu, jiwa tubuh rohmu sakanlah padanya, dan diberi berkat melimpah. Bila kau berjalan di dalam terangnya, kau kan diberi damai sentosa. Taatlah perintahnya, sandarlah padanya, kau kan
persembahkanlah korban hidup. Garonya kuasai jantungmu, jiwa tubuh rohmu serahkanlah padanya. Kau kan diberi berkat melimpah bila kau memohon agar Ia mendengar. Doalah sesuai kehendaknya sampai tubuh rohmu dikuasainya. Serahkan dirimu di mezbahnya. Di mezbahnya sembahkanlah korban hidup. Garonya kuasai jantungmu, jiwa tubuh rohmu serahkanlah padanya. Kau kan diberi berkat melimpah. Mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji dan ciptaannya. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Engkau telah menyertai kami bahkan dalam kebaktian ini dari awal sampai pertengahan ini. Kami sudah memuji nama-Mu, kami juga sudah membaca firman-Mu, bahkan kami juga telah memberikan persembahan. Kami mohon Kau yang menerima persembahan kami, dan Kau juga yang mempergunakan persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu di gereja-Mu ini. Dan kami tidak lupa juga mohon berkat-Mu, sehingga Engkau memberkati kami semua yang telah memberikan dengan rela dan sukacita. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, baik anak-anak maupun dewasa. Kau yang persiapkan kami semua untuk siap bisa mendapatkan berkat dari firman-Mu. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Untuk anak-anak sekolah minggu, harap pelan-pelan karena licin. Dan kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Gembala Sidang Pendeta Peter Yoksan dengan tema pelayanan yang penuh kuasa. Pada Amaya dipersilakan. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Mari kita kembali membuka Alkitab kita dari kitab Efesus pasal yang ke-2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat 10. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita berjalan atau hidup di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembali menyerahkan waktu kami untuk belajar firman-Mu. Kiranya suara firman-Mu tidak akan kalah dengan suara hujan. Berikanlah kami konsentrasi yang baik
untuk dapat menerima firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat membuat kami bertobat, menghasilkan buah Roh Kudus untuk memuliakan nama-Mu. Dengarkan doa kami, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah, walaupun ayat yang tadi kita hafalkan itu singkat sekali ya, dimulai dengan kata tetapi. Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah, kita melihat di sini ada kata yang sangat penting ya, harta ini. Kemudian dikatakan diletakkan di dalam bejana tanah liat. Nah, di zaman Tuhan Yesus, banyak orang itu menempatkan hartanya dalam wadah ya. Kalau bejana itu namanya wadah tanah liat. Nah, zaman dulu tidak ada teknologi yang secanggih sekarang, tidak ada teknologi plastik yang bisa membuat ya kontainer-kontainer yang seperti sekarang dapat kita beli ya. Di zaman dulu ya kebanyakan perabot ya dibuat dari tanah liat. Nah, kalau kita melihat di bagian Alkitab yang tadi kita baca, tanah liat di sini dihubungkan ya dengan apa? Dengan manusia. Dengan apa? Manusia. Kenapa? Karena kita manusia juga sebenarnya Tuhan buat dari tanah. Ya, mari kita buka dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi Kejadian 2 ayat 7 itu kita belajar satu kata dalam bahasa Tionghoa yang disebut dengan Cao. Allah mengambil tanah. Ini dia membentuk tubuh Adam. Kemudian dia menghembuskan napas sehingga manusia menjadi ini makhluk hidup. Ini bahasa Chinese-nya Cao. Artinya menciptakan. Jadi bahasa Chinese itu sekuno Alkitab kita loh. Kenapa? Karena orang Tionghoa keturunan Sem. Mereka menggambarkan firman Tuhan dengan kata. Nah, kalau kita lihat ya kata bejana. Nah, kata bejana itu dibuat dari tanah liat seperti ini. Ya, ini lampu dibuat dari tanah liat. Saya beli lampu ini waktu saya ke Israel tahun Tuhan 2004 ya, 20 tahun yang lalu. Nah, kemudian bejana ini di Indonesia lebih terkenal dengan kata apa? Kendi. Ya, kalau kamu lihat di Jawa ada kendi ya. Kemudian juga tukang priuk. Nah, dibuat dengan bagus oleh pengrajin. Bahannya adalah tanah liat, kemudian dibentuk, kemudian dibakar. Harganya tidak mahal, ya, gampang dijangkau. Bahkan di Jawa orang membuat tanah liat itu menjadi genteng. Jadi apa? Genteng ya. Jadi harganya tidak mahal. Nah, kalau tanah liat ini sampai pecah, nggak mungkin lagi ya dia perbaiki. Biasanya dibuang atau dihancurkan, dia beli yang baru. Tetapi jangan lihat ini tanah liat ini murah. Tapi dikatakan di sini, harta ini harta yang tidak ternilai harganya. Apa itu? Kamu lihat di atas ya, konteksnya. Itu dikatakan cahaya Injil. Ya. Kemudian kemuliaan Kristus, gambaran Allah. Kemudian terang pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Kemudian wajah Kristus atau yang disebut dengan apa? Kehidupan Kristus. Nih, ya. Jadi itu semua diletakkan. Nah, ini sudah bentuknya keramik ya. Tanah liat yang sudah dibakar. Nah, kemudian kitab suci diletakkan ya di dalam tanah liat ini. Ya, memang harga ini tidak mahal, tapi nah kitab suci inilah yang mahal. Hardware-nya tak mahal,
softwarenya yang mahal. Paham ya? Seperti di komputer saya. Ya walaupun harga MacBook itu saya cek itu hampir 50 juta saya dikasih ya oleh petinggi Apple. Softwarenya di dalam yang namanya Bible Works ya, kemudian Accordan, juga ada juga yang Bible Plus dan Logos yang 5.000 buku, harganya lebih mahal daripada komputer. Sudah beratus-ratus juta investasi 5.000 buku teologi. Jadi tubuh kita ini adalah barang yang paling mahal di dunia ini. Masih ingat? Tetapi kalau orang mati, dikatakan Alkitab loh, orang mati harganya kalah dengan apa? Anjing. Anjing hidup lebih berharga daripada orang mati. Anjing hidup bisa jaga rumah, orang mati bagaimana? Ada nggak mayat itu kita jual? Ada nggak yang membeli? Zaman dulu sih mungkin ya, di dunia kedokteran dipakai untuk bedah mayat. Tapi nggak ada yang mau beli mayat. Ya, bahkan keluarga harus mengeluarkan banyak uang untuk menguburkan mayat. Jadi satu ayat ini walaupun singkat itu ditulis dengan cara syair orang Ibrani. Yestik, coba kita lihat ya. Tetapi kamu lihat di sini ya, kita, ada kata kita, kemudian yang berikutnya yang terakhir bukan kita. Ya. Kemudian ada harta dari Allah. Ya, kemudian harta dari Allah kalau kita gunakan ya, itu akan mengeluarkan selalu kemahakuasaan Allah. Jadi begini, kita yang sudah percaya Injil, di dalam kita ini ada Injil, dan Injil itu bisa kita keluarkan kepada orang lain, dan orang lain yang mendengarkan Injil bisa percaya Yesus. Nah, harta di sini kalau kita lihat itu tidak terhingga harganya. Ya, diletakkan di tubuh kita. Ini sekarang ada satu paradoks di sini ya. Di dalam dunia teologi ya, ada dua pandangan. Kita diselamatkan memang tidak ada perbuatan kita sama sekali. Ya, oleh Injil. Tetapi setelah kita diselamatkan, kita perlu hidup kudus. Itu pertanyaannya, apakah kita hidup kudus 100% perbuatan Allah, kita nggak sama sekali nggak ada andil. Ya, kelompok yang berpikiran seperti itu ya di dalam dunia teologi disebut quietisme. Ya, quietisme. Jadi dia diam aja, pasif saja, dia bertapa, kemudian Tuhan ya membersihkan dia. Itu quietisme. Nah, sedangkan pandangan berikutnya itu disebut pietisme. Pietisme itu ada kedaulatan Allah, tapi juga ada tanggung jawab kita. Paham ya? Makanya kalau kita lihat ya dalam kitab Efesus, dikatakan ya, kerjakanlah keselamatanmu ya di dalam takut dan gentar kepada Allah. Artinya setelah kita selamat, kita punya tugas ya, belajar firman sehingga firman ini bisa membersihkan kita sehingga kita menjadi pelayan Tuhan yang lebih efektif. Paham? Ya, jadi bejana ini memang harganya sangat murah kan? Seperti ini kan? Harganya berapa? Murah sekali. Ya, tetapi kalau kita kasih sumbu, kita kasih minyak, nah kita nyalakan. Zaman dulu tidak ada listrik, dia bisa menyala menjadi apa? Lampu yang menerangi seluruh rumah. Ya kan? Yang kedua, orang membuat anggur. Nah, anggur itu kan diletakkan di mana? Juga dalam bejana tanah liat. Tidak diletakkan dalam bejana emas. Kalau diletakkan dalam bejana emas, akan membuat ya terjadi apa? Oksidasi kan? Pernah nggak kamu lihat ya orang meletakkan anggur di dalam bejana emas disimpan? Nggak pernah. Paling di dalam botol. Botol itu juga punya karakteristik seperti tanah liat. Tembikar, tanah liat, gerabah ya, namanya sama. Ya, harganya murah tapi gunanya lebih daripada harganya. Nah, kita ini ya memang ya gunanya lebih besar daripada harga kita. Lebih besar. Nah, kalau kita memanfaatkan ya firman Injil yang kita terima, kita dengar, kita bagikan pada orang, maka kegunaan kita melebihi ya
tubuh kita. Ini maksudnya ya. Kalau kita lihat di situ, yang pertama ya, kita wadah dari tanah liat. Paham ya? Harganya tidak seberapa, tetapi karena ada harta dari Allah yang diletakkan dia di dalam diri kita, maka ya Allah kuasanya di sini selalu ya ditunjukkan senantiasa. Kalau kita lihat Rasul Paulus ya, dalam pasal 4 ini ada orang mengatakan adalah katalog penderitaan. Katalog penderitaan. Minggu depan bisa dipelajari ya. Uraian-uraian dia mengatakan kami dalam segala hal, kami loh, jadi bukan hanya dia, jadi rekan-rekan kerja dia termasuk Lukas, ya termasuk Titus, Timotius itu ditindas. Kata ditindas ini nanti akan kita pelajari minggu depan. Itu seperti orang main gulat ya, dipiting ya, dia apa? Dipiting ya. Biasanya kalau orang main gulat sudah dipiting begini, dia disuruh wasit menyerah nggak? Kalau dia menyerah tangannya gini. Nah kalau sudah begini, nah, dikatakan musuhnya menang, dia kalah. Jadi walaupun kita ini dipiting ya dalam begitu banyak masalah dalam pelayanan itu, Tuhan tidak membuat kita bebas dari masalah. Tuhan tidak membuat kita kuat sekali ya sehingga masalah itu tidak bisa menyerang kita. Tuhan tidak membuat kita sehat sekali sehingga kita tidak pernah sakit, sehingga kita melayani dengan kesehatan yang prima. Nggak mungkin. Paulus sendiri dia punya penyakit. Ada orang mengatakan matanya nggak bisa melihat dengan jelas. Itu sengaja dia berdoa 3 kali supaya penyakitnya itu dicabut dari dia. Tuhan bilang enggak, itu duri dalam daging, aku biarkan dalam diri kamu supaya kamu tidak jadi sombong. Jadi kekuatan Allah itu tidak membuat kita secara fisik menjadi kuat sekali, enggak. Makanya tadi saya katakan surat 2 Korintus ini katalog ya penderitaan, katalog kelemahan, katalog yang disebut permasalahan yang dihadapi oleh para pelayan Tuhan. Kalau kamu lihat dalam pasal 4 ya, tadi di ayat yang ke-9. Sekarang kamu berangkat lagi ke dalam pasal yang ke-6. Ayat yang ke-5. Ya. Di situ dikatakan apa? Dia dengan timnya dalam menanggung dera. Ya. Kemudian dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa dan seterusnya. Jadi ini katalog ya penderitaan pergumulan. Juga ditambah lagi di pasal yang ke-11. Lihat ya, pasal 11 ya. Ayat yang ke-25 dan sebelumnya dan sesudahnya. 3 kali aku didera. Artinya dia dicambuk ya. 1 kali aku dilempari dengan batu, dianggap sudah mati, orangnya pergi, dia bangkit dan melayani lagi. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Jadi walaupun Tuhan itu kuat ya, dia mengizinkan anak-anaknya yang melayaninya seperti Rasul Paulus mengalami ya hal-hal yang di luar ya bayangan kita. Sehingga apa? Kalau kamu lihat tujuannya hanya satu ya di dalam pasal 12. Tetapi jawab Tuhan kepadaku ya, karena Paulus berdoa supaya dicabut ya duri dalam daging. Apa jawabannya Tuhan Yesus pada Paulus? Cukuplah kasih karuniaku untuk kamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi ingat baik-baik ya, walaupun dalam pelayanan ada hambatan, ada problem, itu sebenarnya tanda Tuhan akan memberkati pelayanan kita. Paham ya? Karena kita dengar terus ya kata-kata badai ya pasti berlalu ya. Oke? Badai itu pasti berlalu. Ya dalam pelayanan juga kalau kita lihat ya, Tuhan mengizinkan problem-problem terjadi, justru problem-problem itu membuat ya kita belajar sesuatu. Ya, contohnya, masih ingat waktu camp remaja pemuda tahun ini ya? Apa? Judulnya apa? Masih ingat? Tulip kan? Nah, tulip itu adalah doktrin
yang diformulasikan setelah ada sesuatu orang yang berusaha mengajarkan doktrin yang sebaliknya, bahwa keselamatan bisa hilang. Ya, paham ya? Di gereja itu semua percaya keselamatan itu sekali kita percaya selamanya kita dilindungi. Yohanes 10:28. Tetapi muncul satu orang, dia terus mengajarkan bahwa ya keselamatan itu bisa hilang. Maka di Belanda, ya di kota Dordt, mereka bertemu merumuskan yang doktrin namanya apa? Tulip. Masih ingat? Total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, terakhir apa? Preservation of saints. Itu muncul dari masalah. Muncul dari apa? Masalah. Seperti Yesus ya, waktu murid-muridnya lupa membawa roti. Jadi waktu mereka berangkat, Yesus tahu nggak murid-muridnya nggak bawa roti? Tahu. Kok Yesus nggak ingatkan? Rio, kok nggak bawa roti loh? Cepat beli roti dulu, baru kita jalan. Kenapa nggak? Hah? Yesus mengajar mereka, setelah itu waspadalah terhadap ragi ya, orang Farisi dan juga Herodes. Jadi Yesus tuh menggunakan masalah untuk mengajar kita. Jadi kita lihat di sini bahwa dalam ayat yang singkat 2 Korintus pasal 4 ya, ayat 7 tadi saya katakan adalah kiastik. A dan A, B dan B. A-nya apa? Ya, coba kita lihat kembali ya. Supaya waktu kita menafsirkan Alkitab, kita tahu ini satu rumus yang bisa kita pakai. A-nya apa? Nah, kami adalah bejana tanah liat. Ya kan? Pertama apa? Kami adalah wadah yang dibuat dari tanah liat. Harganya bagaimana? Murah, ya, murah ya. Nah, kemudian di bejana tanah liat ini Tuhan akan taruh minyak, Tuhan akan taruh sumbu, Tuhan akan nyalakan api sehingga menjadi lampu yang sangat berguna. Ya, jadi dikatakan di situ ada harta dari Tuhan. Hartanya apa? Injil yang sudah kita percayai. Jadi kalau kamu ditanya ya oleh orang, di Pontianak ini siapa orang yang paling penting? Bukan gubernur. Di Indonesia siapa orang paling penting? Bukan Prabowo. Siapa? Orang-orang yang sudah percaya Yesus. Paham? Kenapa? Karena kita punya Injil dan kita bisa sampaikan kepada orang yang sedang menuju neraka, kamu harus percaya Yesus, kamu harus tahu Yesus. Yesus sudah mati untuk dosa kamu. Dia tidak ada dosa, tapi dia mati untuk dosa kamu. Dia sudah menjelma jadi manusia. Sebagai sejarah, tahun 2025 adalah tahun dihitung dari kelahiran Yesus. Gak bisa disangkal siapapun dia. Dan juga gak bisa disangkal dunia ini dunia yang terkutuk. Gak bisa disangkal juga. Dan dosa juga satu kenyataan yang tidak bisa disangkal, karena upahnya mati. Semua orang mati. Kita mengatakan Yesus itu mati bukan karena dia berdosa, karena kita berdosa maka dia mati. Dia rela mati. Yang ketiga, dia menelan maut, bukan ditelan maut seperti kita. Apa buktinya dia mati? Dia sungguh-sungguh dikubur. Nah, saya tadi membawa satu buku. Di buku itu sangat bagus ya. Coba Michael bawa ke sini. Di buku ini itu dicantumkan kapan manusia menemukan sepeda. Kapan? Ini buku paling bagus loh. Kapan? Kapan menemukan sepeda? Abad 18. Oke? Nah, di sini ada gambarnya ya. Sepeda ditemukan abad 18. Kemudian kapan orang memakai gigi palsu? Di sini juga ada nih. Tahun 1700. Ya, kapan ditemukan pesawat? Kapan ditemukan roket? Ini semua ada di sini ya. Nah, jadi kita ini ya melihat ya bahwa semen, kapan manusia menemukan semen? Kapan manusia menemukan beton? Kamu tahu nggak
sesuatu bangunan yang dibuat dari semen dan beton bisa tahan berapa lama? Nggak pernah ya? Sering lewat jembatan Kapuas bukan? Sering ya? Sudah berapa tahun jembatan Kapuas? Nggak tahu. Saya waktu Soeharto meresmikan jembatan itu, saya dengan pendeta Daniel Arianto naik Vespa gereja lewat situ. Tahun 1982. Jadi sudah berapa tahun? 40 berapa tahun? Ya kan? 43 tahun. Tapi masih kan? Berhubung nggak dia? Tidak kan? Jadi bahan beton dengan tulang beton itu bisa tahan berapa lama? Menurut insinyur sipil, 100 tahun bisa. Ya, jadi banyak jembatan-jembatan yang umurnya hampir 100 tahun masih dipakai. Nah, tetapi kamu tahu nggak? Kubur Yesus, walaupun zamannya Yesus tak ada beton, tetapi kuburnya sekarang masih ada. Sengaja dikatakan oleh kitab Yesaya, dia akan dikubur, Yesaya 53, di kuburannya orang kaya. Orang kaya itu punya apa? Bukit batu dipahat untuk kubur baru yang tidak pernah dia pakai, dan dia meminjamkan kubur itu untuk Yesus, namanya Yusuf dari Arimatia. Dan kubur itu sampai sekarang ada di luar kota Yerusalem. Saya pernah masuk ke dalamnya. Di dalam kubur itu ada ruangan gua, dan di luarnya ada pintu. Tulisannya sederhana sekali. Dia sudah tidak ada di sini karena dia sudah bangkit dari kematian. Semua kubur pasti ada batu nisannya. Yesus nggak perlu batu nisan karena dia tidak ada di situ lagi, dia sudah bangkit. Kenapa? Kuburnya itu dibuat seperti itu karena jadi saksi. Jadi apa? Saksi. Semua kubur ada isinya. Ya, kubur di Filipina saya mendengarkan cerita, itu keluarganya bisa makan di dalam kubur. Jadi di situ ada kubur, dibuat rumahnya, kemudian dipasang AC-nya, ada listriknya, mereka kalau pergi ke kubur, mereka bisa makan dalam kubur. Ada AC-nya, kubur orang kaya. Tapi tetap di dalamnya ada mayat. Tokoh agama ada mayatnya. Jenderal ada. Raja ada. Kaisar ada. Bahkan piramid. Apa itu piramid? Kuburnya Firaun. Ada jenazahnya. Kuburnya Yesus kosong. Jadi kita tahu ya, Yesus sudah bangkit dari kematian. Dia menampakkan diri, dia naik ke sorga, dan dia memberikan dunia ini apa? Gereja. Apa? Gereja. Ya, walaupun kita di sini hanya beberapa orang, itu gerejanya Yesus loh. Zaman dulu tidak ada gereja yang besar. Gereja besar itu setelah Konstantin menjadi kaisar atau raja Roma. Baru dibangun gereja-gereja yang triumphal. Ya, ada dua jenis ya, yang bentuknya seperti ini, ya, lancip. Oke, ada bentuknya kubah. Kalau kamu ke London ya, ada gereja yang bentuknya kubah, itu namanya Saint Paul. Gereja apa? Saint Paul ya. Kalau gereja yang Westminster itu bentuknya seperti ini, ada dua bentuk. Jadi kubah itu bukan masjid loh. Asalnya apa? Gereja. Yesus memberikan gereja perjanjian baru, dan dia memberikan kita seluruh kitab suci, bukan hanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi siapa orang paling penting di dunia ini? Memang kita secara fisik orang yang tidak terpandang di dunia ini. Ya, bejana yang murah, tapi kita ada isinya. Firman Tuhan dan Injil Tuhan Yesus, harta Allah yang tidak ternilai. Nah, harta itu harus digunakan. Harus apa? Nah, orang kalau kaya dia pusing gimana investasi ya. Nggak ada orang kaya mau taruh uangnya di bank. Selalu dia mau invest uangnya walaupun startup. Tapi kalau startup itu menjanjikan pertumbuhan, dia masuk. Ya, di Indonesia pernah satu startup, dia menipu orang. Ya, terkenal sekali. Tahu nggak startup apa? Ya, e-fishery, kamu cek ya. E-fishery ya. Dia membuat ya peternakan, dan dia membuat alat-alat yang untuk memberikan makan kepada ikan dan seterusnya. Ya, kemudian dia bukunya dia apa? Dia masak ya, dia cook, sehingga tak untung dia bilang untung, sehingga semua orang invest di situ. Tiba-tiba ya ketahuan dia berbohong.
Akhirnya apa? Perusahaan itu bankrupt. Tidak ada lagi kamu cek e-fishery. Sebelumnya begitu terkenal. Jadi setiap orang yang punya uang pasti mau investasi supaya hasilnya melebihi bunga bank. Kenapa nggak bunga bank? Karena bunga bank itu pasti kalah dengan inflasi. Kalau bunganya 3%, inflasinya 5%, jadi rugi dia. Zaman dulu kalau orang mau taruh uang ke bank ya harus bayar duit loh. Tapi sekarang dibuat ya dengan bunga. Jadi harta ini Tuhan bilang, jangan kamu pendam. Jangan apa? Nah, bagaimana cara harta ini tidak dipendam? Kamu harus ikut tim ya yang sudah handal dalam berinvestasi rohani seperti Rasul Paulus. Saya bersyukur ya, sebelum ini jarang sekali saya tahu ya gereja itu bagaimana bisa berkembang. Tetapi setelah saya ke Singapura, belajar di FEBC, saya langsung kebaktian di Chinese Service Life Bible Presbyterian Church. Pada saat itu pas ya, saya datang kebaktian, pas pada hari itu juga mereka ada PI sebelum FEBC buka. Jadi saya sudah ikut tim PI di situ. Ya, pergi mengabarkan Injil. Ya, dengan demikian kita dilatih untuk menyampaikan tentang Yesus kepada orang-orang yang belum percaya. Memang tidak gampang ya. Seperti kota Korintus ini, kenapa Paulus itu tinggal di situ hampir 3 tahun, ya hampir 2 tahun. Kenapa? Karena kota Korintus ini sebenarnya, ya sejarahnya pernah saya katakan kan, tahun 145 dihancurkan oleh orang bernama Lucius. Ya, kotanya dihancurkan, laki-lakinya semua dibunuh, perempuannya dan anak-anak itu diambil, dijual jadi budak. Kemudian baru tahun 44 sebelum Yesus lahir, 100 tahun kemudian dibangun kembali oleh seorang kaisar yang bernama Julius. Menjadi koloni Roma. Koloni, kamu tahu nggak koloni Roma seperti Filipi itu juga koloni Roma. Walaupun kota itu ya kota yang tidak besar, tapi penting sekali. Kalau koloni Roma banyak orang mau datang ke situ. Kenapa? Karena koloni Roma hidup seperti di Roma. Bayangkan begini ya. Saya punya bayangan begini ya, kalau ada Amerika mengubah undang-undangnya. Ya, undang-undangnya begini, siapapun di dunia ini yang mau menggabung jadi Amerika Serikat, boleh. Wah, saya rasa banyak provinsi di tempat lain Indonesia, India lepas loh. Mau ikut siapa? Amerika. Siapa yang nggak mau? Ya kan? Nah, waktu itu Roma punya kebiasaan seperti itu. Siapapun mau gabung Roma silakan, dan Roma akan tempatkan siapa? Prajuritnya, pemerintahannya di situ, persis semua dibangun oleh Roma, dan di situ bebas pajak. Bebas apa? Karena mereka dibuat jadi orang-orang Roma seperti Rasul Paulus. Jadi kota ini penting. Paulus tahu kalau dia mengabarkan Injil di situ dengan ngotot, jadi orang-orang yang datang ke situ pulang ke seluruh dunia mengabarkan Injil. Inilah Paulus ya. Otaknya otak Injil terus. Nggak ada yang lain loh. Kita berharap juga gereja kita akan diberkati dan kita punya pelayanan seperti Rasul Paulus. Ya, jadi orang yang percaya Injil, mereka kembali ke daerah mereka, mereka mengabarkan Injil. Ya, seperti kota Filipi sama, ya koloni Roma. Jadi kita lihat ya, kita adalah wadah tanah liat, tapi ditempatkan harta. Dan harta itu adalah kuasa Allah yang bekerja, sehingga kamu kalau lihat di ayat 7 ya, hasil kekuatannya berlimpah-limpah berasal dari Allah. Yang membuat orang percaya Yesus, yang membuat orang yang sudah percaya Yesus bertumbuh iman dan bisa melayani seperti Paulus dan kawan-kawan. Kamu lihat ya Paulus ya, ketika dia mengabarkan Injil, Tuhan membuat banyak orang bergabung dengan dia. Seperti apa? Timotius, seperti Lukas, seperti Titus. Dia hanya jalan saja, dan Tuhan menambahkan anggota timnya. Ya, kita juga berdoa ya, kita terus jalan, terus nanti Tuhan akan kirimnya orang-orang yang akan digabungkan Tuhan bersama tim kita dan bisa ya mengabarkan Injil di kota-kota lain, sehingga di Kalbar ini lebih banyak gereja didirikan. Ya, saya sering katakan Dr. To walaupun dia bukan pernah sekolah Alkitab, tetapi dia sudah Tuhan pimpin merintis 27 gereja. Berapa gereja? 27. Inilah gereja yang terakhir yang dirintis. Jadi kita punya privilege ya untuk dipakai Tuhan
membuka semakin banyak gereja. Sekarang baru ada 4. Saya sering katakan ya pada Ahok, mendirikan gereja lebih penting daripada mendirikan negara. Dia bilang amin. Ya, lebih penting mendirikan satu gereja daripada mendirikan satu negara Singapura. Kita berdoa ya, kalau sekolah Alkitab bisa lagi ya dilangsungkan, ya banyak pengabar Injil bisa dilatih ya, sesuai dengan pesan Pendeta Timothy bahwa satu saja hal yang bisa kita lakukan, Injil disebarkan ke seluruh dunia. Itu yang bisa kita lakukan. Untuk mempercepatnya, kita harus punya sekolah Alkitab. Dan kalian ya yang masih muda ya, kalau Tuhan panggil, jadilah hamba Tuhan yang sekolah Alkitab. Ya, jangan ragu ya. Karena mendapatkan satu jiwa lebih daripada mendapatkan seluruh dunia. Jadi kita ingat 2 Korintus 4 ayat 7 dengan cara kiastik. A, B, B, A. A-nya apa? Kita wadah dari tanah liat yang tidak berharga. Bukan kita, tetapi harta firman Injil yang Tuhan berikan pada kita, Tuhan akan pakai menampakkan kemahakuasaannya. Bukan hanya satu kali, berkali-kali sampai kita mati. Terus menerus. Jadi kita bersyukur ya, bahwa kita bisa belajar 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Ini ditulis dengan cara kiastik, syair orang Ibrani atas pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah melatih Rasul Paulus menjadi pengabar Injil bersama rekan-rekannya. Kami juga rindu Engkau memakai kami di sini untuk menjadi bejana tanah liat yang Engkau isi dengan harta-Mu yang abadi, yaitu Injil dan firman-Mu. Melaluinya kami bisa menerima kemahakuasaan-Mu, dan kami bisa juga dipakai untuk menyalurkan berkat-berkat-Mu kepada orang yang belum percaya dan yang sudah percaya. Sehingga bukan kami, tapi Engkaulah yang melakukannya melalui kami. Kami serahkan hidup kami kembali ke dalam pimpinan Engkau ya Bapa. Tolonglah kami, pakailah kami. Dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita berdiri, pujian kita yang terakhir, nomor 174, Yitpa Cit Sip Sisiu, 174. Pandanglah kepada Yesus. Lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap gulitakan, pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagialah. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Dari maut ke hidup yang kekal, ikutlah jejak Tuhanmu. Kuasa dosa takkan kekangmu, kau dapat mengalahkannya. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah
kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Janjinya tak pernah berubah, bila bersandar padanya. Cepatlah kabarkan Injilnya, bawa pulang domba sesat. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Kita tetap berdiri, mari kita bersatu menerima berkat dari Tuhan kita. Dan untuk Dia yang berkuasa menjaga kamu supaya tidak tersandung, bahkan menempatkan kamu tanpa celah di hadapan kemuliaannya dengan sukacita besar, untuk satu-satunya Allah bijaksana, juru selamat kita, adalah kemuliaan dan keagungan, kekuatan dan kekuasaan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, karunia, damai sejahtera.